Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bertanya, siapa kalian? Jawabnya siapa? Kalau saya bertanya siapa kalian? Jawabnya siapa? Mahasiswa. Jawabnya apa? Kalau saya tanya berapa jumlah kalian? Jawabnya berapa? Jawabnya apa? Kalau saya tanya sekali lagi, siapa kalian? Jawabnya siapa? Hidup mahasiswa Indonesia. Hidup mahasiswa Indonesia. Sahabat-sahabat, sejarah telah membuktikan bahwa mahasiswa adalah singa revolusi perubahan. Mahasiswa, pemuda adalah perubahan, adalah eksponen untuk mewujudkan perubahan, pewaris tunggal peradaban yang ada di negeri kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, sahabat-sahabat. Dalam ensiklopedia sejarah peradaban Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia pada tanggal 20 Mei 1908 berdiri organisasi Budi Utomo, sebuah organisasi yang menghimpun mahasiswa-mahasiswa, menghimpun pemuda-pemuda Indonesia untuk melawan penindasan kolonialisme, kapitalisme pada saat itu, sahabat-sahabat. Sebuah perhimpunan yang memberikan penyadaran tentang hak-hak keasasi manusia, memberikan kesadaran tentang kebangsaan bahwa Indonesia adalah harga mati dan harus kita rebut bersama, sahabat-sahabat. Dua dasawarsa setelah itu, pada tahun 1928, pemuda-pemuda Indonesia kembali berkumpul pada saat itu. Pemuda-pemuda pada saat itu menyatukan tekad, menyatukan komitmen pada saat itu, mendeklarasikan sebuah sumpah pemersatu, sahabat-sahabat. Pemersatu suku-suku, pemersatu kelompok-kelompok seluruh Indonesia untuk melawan penindasan kolonialisme dan kapitalisme pada saat itu, sahabat-sahabat. 17 tahun sesudahnya, 1945, tempatnya 15, 16, 17 Agustus 1945, kembali pemuda-pemuda Indonesia tampil di permukaan. Pada saat itu golongan-golongan muda menculik Soekarno dan Bung Hatta, dibawa ke Rengas Lengkok dengan tujuan apa? Untuk mendeklarasikan, memproklamasikan proklamasi Indonesia, sahabat-sahabat. Pemuda-pemuda itu adalah Soekarni dan Soekarni yang pada saat itu berstatus seorang pemuda yang berstatus sebagai mahasiswa, sahabat-sahabat. Lanjut 3 tahun sesudahnya, 1998, yang dikenal dengan rezim penindasan pada saat itu. Terjadi neo kapitalisme pada saat itu, neo imperialisme pada saat itu, maka rezim dipimpin dengan menindas. Maka pada saat itu pemuda mahasiswa kembali muncul, kembali menyatukan seluruh Indonesia untuk melawan penindasan-penindasan yang terjadi pada saat itu, sahabat-sahabat. Dan sekarang 20 tahun perjuangan itu sudah berlalu, sahabat-sahabat. Dan pemuda-pemuda itu kembali muncul di permukaan saat ini, berkumpul di kampus-kampus mereka masing-masing, berkumpul di perguruan tinggi se-Indonesia, berkumpul di atas tanah pertiwi Indonesia. Dan saat ini mereka berkumpul di hadapan saya sebanyak 3.500 mahasiswa YIN Jember yang siap untuk melanjutkan perjuangan mahasiswa pada saat itu, sahabat-sahabat. Saya tanya kepada sahabat-sahabat, siap kita melanjutkan perjuangan mahasiswa melawan ketidakadilan, sahabat-sahabat? Jawab dengan tegas. Siap kita melanjutkan perjuangan pemuda-pemuda Indonesia untuk melawan ketidakadilan, sahabat-sahabat? Maka saya mengajak kepada seluruh mahasiswa yang ada di hadapan saya ini untuk menyuarakan sumpah mahasiswa.
sebagaimana yang digaungkan oleh pemuda-pemuda pada kala itu, yang digaungkan oleh mahasiswa 98, sahabat-sahabat. Siap untuk bersumpah mahasiswa, sahabat-sahabat? Angkat tangan kanan kalian dan ikuti kata-kata saya. Tangan kanan kalian, sahabat-sahabat, angkat dan ikuti kata-kata saya. Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa yang satu, bangsa yang cinta keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan. Jika ada 100 mahasiswa yang memperjuangkan kebenaran, maka pastikan aku di antaranya. Jika ada 10 mahasiswa yang memperjuangkan kebenaran, maka pastikan aku di antaranya. Jika hanya ada 1 orang yang memperjuangkan kebenaran, 1 orang yang menegakkan keadilan, maka pastikan, maka saksikan, maka pastikan dan saksikan, itulah aku. Hidup mahasiswa Indonesia. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Revolusi Pembebasan atau Buruh Tani. Hafal semua sahabat-sahabat ya. Kita jadikan saat ini sebagai konser terbesar tidak hanya di Indonesia tapi konser terbesar sedunia, sahabat-sahabat. Siap? Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam suatu suara, Indonesia baru tanpa Orba. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat, Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan. Irani kususuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku suatu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku suatu langkah pasti. Revolusi sampai mati. Hidup mahasiswa Indonesia. Hidup. Sahabat-sahabat, Indonesia sampai detik ini tidak hanya Asia Tenggara, tidak hanya Asia tetapi dunia sudah mengakui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan yang melimpah, memiliki kekayaan suku, ras, bahasa Indonesia, dan memiliki kenegaraan yang terbesar yang ada di dunia, sahabat-sahabat. 1960 Indonesia kedatangan seorang guru besar dari Mesir. Beliau adalah Profesor Dr. Muhammad Saltut. Profesor Dr. Muhammad Saltut melihat keindahan Indonesia, beliau melantunkan sebuah kalimat yang sangat indah.
Beliau mengatakan Indonesia adalah if'atum minal jannah nukilat ilal ar. Indonesia adalah potongan tanah surga yang diberikan oleh Allah di muka bumi ini, sahabat-sahabat. Tetapi saat ini Indonesia mengalami dua ancaman kekuatan global. Yang pertama adalah kapitalisme liberalisme, yang kedua adalah gerakan-gerakan fundamentalisme agama, atau yang kita kenal dengan gerakan-gerakan radikalisme, tindakan-tindakan terorisme yang gencar-gencar terjadi saat ini di Indonesia, sahabat-sahabat. Melihat kegamangan ini, maka kita sebagai mahasiswa harus mengatakan bahwa kapitalisme, liberalisme, radikalisme, tindakan-tindakan teror dan penindasan-penindasan yang dilakukan oleh rezim harus kita lawan bersama, sahabat-sahabat, dan harus kita tegakkan keadilan, sahabat-sahabat. Siap untuk kita menegakkan keadilan, sahabat-sahabat? Sahabat-sahabat, kalau kita diam dan mendiamkan ini terjadi, maka jangankan 100 tahun yang akan datang, 50 atau 30 tahun yang akan datang, sahabat-sahabat, esok hari Indonesia akan hancur, sahabat-sahabat. Tetapi kalau mahasiswa itu bersatu, selama masih ada mahasiswa dan mahasiswa itu menyatu, maka saya yakin, jangankan hanya 50 tahun, jangankan hanya 100 tahun, ila yaumil kiamah sekalipun, saya yakin selama Indonesia masih ada, selama mahasiswa itu ada, selama itulah Indonesia akan tetap ada, sahabat-sahabat. Saya sering sampaikan, dan saya pernah sampaikan di forum nasional ketika BEM YIN Jember mengadakan forum nasional BEM PTKI Indonesia. Boleh orang itu meragukan bahwa matahari itu berbentuk bulat. Bisa orang meragukan bahwa bumi itu berwarna hijau. Boleh dan bisa orang meragukan bahwa bulan itu berwarna kuning keemasan. Tetapi orang tidak bisa meragukan bahwa mahasiswa adalah singa perubahan untuk senantiasa mengawal negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, sahabat-sahabat. Lalu mahasiswa yang seperti apa yang mampu memberikan perubahan? Tentu jawabannya adalah mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kepekaan sosial, mahasiswa-mahasiswa yang senantiasa berada ketika masyarakat membutuhkan, ketika melawan penindasan-penindasan, sahabat-sahabat. Ingat, mahasiswa tidak hanya belajar di kelas-kelas saja. Mahasiswa sejati tidak hanya mengerjakan tugas-tugas dosen saja, tidak hanya mengerjakan penelitian-penelitian saja, tetapi tugas mahasiswa adalah melawan ketidakadilan, menegakkan kejujuran, sahabat-sahabat. Kalau saat ini ada orang yang mengatakan tugas mahasiswa hanya kuliah, tugas mahasiswa hanya mengerjakan tugas-tugas saja, mengerjakan penelitian, mengerjakan makalah saja, lalu tidak boleh menyuarakan kebenaran, maka dengan tegas saat ini kita katakan mereka salah. Mereka apa? Mereka apa? Mereka salah. Tugas mahasiswa tidak hanya belajar akademik, tidak hanya belajar di fakultatif, tetapi mahasiswa sebagai agent of analysis, sebagai agent of control, dan sebagai agent of change harus senantiasa berada di garis-garis terdepan untuk menegakkan keadilan, berada di garis-garis terdepan untuk senantiasa merangkul masyarakat-masyarakat yang membutuhkan bantuan kita, sahabat-sahabat. Dalam ensiklopedia sejarah peradaban Islam pernah hidup seorang pemuda yang hebat. Beliau adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda yang cerdas, seorang pemuda yang hebat. Beliau mengatakan bahwa kejahatan yang terjadi di negeri ini bukan semata-mata karena banyaknya orang bejat di negeri ini, bukan, tetapi orang diam, orang baik itu memilih diam dan mendiamkan kejahatan itu terjadi, sahabat-sahabat. Maka dengan tegas kita katakan saat ini, kita sebagai mahasiswa YIN Jember, kita sebagai mahasiswa Indonesia tidak akan mendiamkan kezaliman itu ada di negeri kita ini, sahabat-sahabat. Siap, sahabat-sahabat, untuk melawan ketidakadilan? Siap untuk menyuarakan kebenaran, sahabat-sahabat? Hidup mahasiswa Indonesia. Sebagai akhir dari penutup, saya mengutip dari aktivis pergerakan mahasiswa Indonesia, mengatakan kalau kita maknai acara ini dengan makna yang biasa, maka kita keluar dari acara ini akan menjadi manusia yang biasa-biasa saja.
Tapi kalau kita maknai acara ini dengan makna yang luar biasa, maka kita keluar dari acara ini akan menjadi manusia-manusia yang luar biasa, yang mampu menatap masa depan Indonesia dengan prestasi-prestasi yang luar biasa pula, sahabat-sahabat. Sekali bendera dikibarkan, pantang untuk diturunkan. Hentikan ratapan dan tangisan. Mundur satu langkah adalah bentuk pengkhianatan. Hidup mahasiswa Indonesia. Hidup mahasiswa Yayan Jember. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.